Ayo berinvestasi akhirat, bangun rumahmu di surganya. Sempurnakanlah ibadah Anda dengan beramal jariah yang pahalanya tidak terputus hingga akhir kiamat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina ya'kuluna ar-riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu asyaitanu minal mas. Zalika bi annahum qalu innamal bai'u mislur riba wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Faman ja'ahum mau'izatum mir rabbih fantaha falahu ma salaf wa amruhu ila Allah wa man ada faulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat wallahu la yuhibbu kulla kaffarin asim. Innal ladzina amanu wa amilus solihati wa aqamus salata wa atawuz zakata lahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Kaum muslimin, muslimat, para hadirin, pendengar dan pemirsa yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, kali ini dengan izin Allah kembali kita bisa bersilaturahim melalui kegiatan yang semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tafsir Al-Qurtubi. Hadirin yang dirahmati Allah. Episode kali ini kita akan membahas tentang persoalan riba. Dan di antara ayat-ayat yang membahas tentang riba seperti di surah Al-Baqarah ayat 275 dan seterusnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina ya'kuluna ar-riba la yakumuna illa kama yakumul ladzi yatakhabbathu asyaitanu minal mas. Dzalika bi annahum qalu innamal bai'u mithlur riba
Wa ahallallahu al-bay'a wa harrama ar-riba. Faman ja'ahu maw'izatun min rabbih fantaha falahu ma salaf wa amruhu ila Allah. Wa man 'ada fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat wallahu la yuhibbu kulla kaffarin athim. Innal ladzina amanu wa 'amilus salihat wa aqamus salata wa atawuz zakah lahum ajruhum 'inda rabbihim wa la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Orang-orang yang memakan riba, mereka tak sanggup berdiri kecuali sebagaimana berdirinya orang-orang yang kerasukan syaitan karena dia disentuh oleh kegilaan. Dzalika bi annahum qalu, yang demikian itu disebabkan karena mereka berkata, innamal bai'u mithlur riba. Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba. Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama ar-riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Faman ja'ahu maw'izatun min rabbih. Maka barang siapa yang datang kepadanya peringatan dari Tuhannya, fantaha, lantas dia berhenti, falahu ma salafa wa amruhu ilallah. Maka baginya apa yang telah dia lakukan di masa lampau dan urusannya sepenuhnya kembali kepada Allah. Wa man 'ada. Tapi barang siapa yang kembali melakukan riba, faulaika ashabun nar. Maka orang ini penghuni neraka. Hum fiha khalidun. Mereka kekal di dalamnya. Yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat. Allah menghapus pahala kemaslahatan dari riba dan menumbuh suburkan sedekah-sedekah. Wallahu la yuhibbu kulla kaffarin athim. Allah tidak menyukai semua kekafiran dan semua hal yang orang gemar melakukan perbuatan dosa. Innal ladzina amanu wa 'amilus salihat. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mereka itu beramal saleh, wa aqamus shalah, mereka menegakkan salat, wa atawuz zakah, dan mereka menunaikan zakat, lahum ajruhum 'inda rabbihim. Bagi mereka pahala mereka di sisi Tuhan mereka, wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Tak ada ketakutan bagi mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Para penonton dan pendengar yang dirahmati Allah, kata riba tentu tidak asing di telinga kita. Riba, yang menurut bahasa, riba itu diartikan dengan an-numu, segala sesuatu yang tumbuh. Tetapi tentu pertumbuhannya tidak dengan wajar. Pertumbuhannya tidak sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu sebabnya riba totalitas diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik banyak ataupun sedikit. Hadirin, penonton dan pendengar yang dirahmati Allah. Beberapa pendapat ulama ahli fikih tentang macam-macam riba. Ini yang perlu kita ketahui, dan yang tidak kalah pentingnya adalah menjauhkan diri kita dari praktek riba. Ya, meskipun
sekali lagi itu sangat mendesak dalam kehidupan aktivitas perekonomian manusia. Jauhilah, karena tak ada kemaslahatan dari Allah bagi mereka yang masih melakukan riba. Yang pertama adalah riba fadl. Riba fadl yaitu tukar-menukar barang yang sama jenisnya dengan kualitas yang berbeda dari syarat penukar. Misalnya, emas ditukar dengan emas, perak ditukar dengan perak, beras ditukar dengan beras. Jadi sama jenisnya, meskipun kualitas yang berbeda, tapi ada persyaratan dari si penukar, ya, maka ini masuk dalam kualitas, dalam kategori riba. Pertanyaannya, bagaimana seseorang yang ingin menukar emasnya dengan emas bentuk model yang lain? Dia punya gelang dengan model tertentu. Kemudian dia berminat dengan gelang yang lain, gelang emas yang lain, dengan model yang menarik hatinya. Maka ulama memberikan jalan, yaitu gelang yang dia punyai, hendaknya dia jual, dan harganya dia belikan dengan gelang baru yang dia sukai itu. Biasanya orang ada istilah tukar tambah barang yang sama, ya, maka tentu ini menjurus kepada perbuatan riba. Yang kedua, riba yad, yaitu penundaan serah terima barang yang ditukarkan atau diperjualbelikan. Misalnya, si Ibnu beli emas pada hari Rabu, akan tetapi menerima barang tersebut pada hari Jumat. Nah, yang seperti ini masuk dalam kategori riba yad. Barang yang datang tidak sesuai dengan perjanjian waktu. Dan biasanya ya, ini kalaupun ada pertambahan harga, maka tentu bertambah persoalan riba. Tetapi dengan tidak tepatnya datang barang itu pada waktunya, tentu merugikan yang punya barang. Sementara dia sudah membayarnya dengan perjanjian bahwa barangnya akan datang pada hari H, tetapi tertunda. Yang ketiga, riba nasi'ah, yaitu dikenakan kepada orang yang berutang karena memperhitungkan waktu yang ditangguhkan. Nasi'ah artinya mempunyai dua macam harga. Harga kontan beda dengan harga cicil. Kalau harga kontannya barang itu dibeli secara kontan, bisa saja katakanlah dia 100.000, tapi kalau dicicil dia bisa menjadi 200.000. Maka ini yang disebut dengan nasi'ah, harga cicil. Dan ini masuk persoalan riba. Yang keempat, riba qard, yaitu riba utang. Kelebihan yang ada pada saat pengembalian utang. Nah, saya katakanlah berutang kepada seseorang yang saya usahakan utang itu bisa terbayar selama 3 bulan
utang saya sudah saya harus bayar, sudah saya bayar. Itu perjanjiannya. Tapi ketika lewat waktu 4 bulan baru saya bayar, maka kelebihan waktu 1 bulan itu dikenakan tambahan. Tambahannya inilah yang disebut dengan riba qard, riba karena utang. Kemudian yang kelima ialah riba jahiliyah, yaitu kelebihan pengembalian jumlah pokok utang karena ketidakmampuan mengembalikan utang tepat pada waktunya. Ya. Kenapa dikatakan riba jahiliyah? Karena inilah riba yang dulu dilakukan oleh orang-orang jahiliyah, ya, jauh sebelum Rasulullah SAW dan masih berlangsung pada masa Rasulullah SAW. Karenanya jamaah yang dirahmati Allah, maka persoalan riba ini Allah mengingatkan dengan keras bagi orang yang beriman. Allah nyatakan, alladzina ya'kuluna riba. Orang-orang yang memakan riba. La yakumuna illa kama yakumul ladzi yatakhabbatuhu syaitanu minal mas. Mereka tidak akan mampu tegak berdiri. Ya, sebagaimana orang-orang yang kerasukan syaitan, ya, gila karena kerasukan syaitan. Dia sempoyongan berjalan dalam menata kehidupannya. Ya. Beberapa penjelasan ulama yang berkaitan dengan la yakumuna illa kama yakumul ladzi yatakhabbatuhu syaitanu minal mas. Di antaranya ulama menyatakan di dunia mereka gelisah, tidak tentram, selalu bingung, dan berada dalam ketidakpastian karena pikiran mereka yang tertuju pada materi dan penambahannya. Kemudian jumhur ulama juga menyatakan bahwa mereka di hari kemudian nanti mereka akan dibangkitkan dari kuburnya dalam keadaan sempoyongan, tidak tahu arah mana yang akan mereka tuju. Jamaah yang dirahmati Allah, inilah makna la yakumuna, la yakumul ladzi yatakhabbatu, la yakumuna illa kama yakumul ladzi yatakhabbatuhu syaitanu minal mas. Dzalika bi'annahum qalu innamal bai'u mithlur riba. Orang-orang jahiliyah dahulu kala itu, si pelaku riba, mereka berkeyakinan bahwa sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba. Jual beli kan juga mengharapkan keuntungan, ada pertambahan harta. Ya. Sama dengan riba. Riba juga itu adalah an-numu, pertambahan harta. Tetapi jamaah sekalian, riba tak ada resiko kerugian. Sementara jual beli tentu ada resiko kerugian. Yang namanya berusaha tentu masing-masing punya resiko. Ada kesuksesan, ada kegagalan, ada untung, ada yang kurang beruntung, atau mungkin dia rugi. Maka jual beli tentu ada resiko. Bisa jadi dia beruntung dan bisa jadi dia merugi. Tetapi riba, tidak pernah pelaku riba itu mengharapkan praktek riba ada kerugiannya. Selalu yang dinanti-nantikan pelaku riba ini adalah keberuntungan. Dia melepaskan diri dari faktor ingin rugi. Yang kedua tentu ada unsur menzalimi dari orang yang terkena
jeratan riba tadi itu. Itu sebabnya Allah nyatakan wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan bai', jual beli, karena ada antaradin, ada saling ridho di situ dalam jual beli, saling ridho, saling senang, rela, penjual rela, pembeli juga rela. Ada keridhaan di situ. Wa harrama riba. Allah mengharamkan riba karena dalam riba tentu tidak ada keridhaan. Orang yang menjadi korban riba, tentu hal itu dia laksanakan karena sangat terpaksa. Tetapi dia tidak ridho dengan perlakuan riba yang diberlakukan kepadanya. Faman ja'ahu mau'izatun min rabbih fantaha falahu ma salaf. Siapa yang datang kepadanya peringatan dari Tuhannya lantas dia berhenti, falahu ma salaf. Maka apa yang terjadi di masa lampau sudahlah. Wa amruhu ilallah. Semua urusannya kembali kepada Allah. Tentu kalau dia bertaubat dengan taubatan nasuha, maka tentu Allah tawwabun rahim. Allah maha penerima taubat. Kalaupun ada yang melekat pada dirinya, apakah itu daging ataukah darah yang haram dari praktek riba, tentu dengan segera Allah akan membersihkan darah dan daging yang haram itu dari hasil riba. Salah satu di antaranya adalah Allah memberi dia sakit, dan dengan sakitnya darah dan daging yang haram itu hilang, berganti Allah ganti dengan darah dan daging yang halal. Maha suci, maha kasih Allah subhanahu wa ta'ala. Wa man ada, tetapi siapa yang kembali melakukan praktek riba, faulaika ashabun nar. Orang ini penghuni neraka. Hum fiha khalidun. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Hadirin pendengar yang dirahmati Allah. Penjelasan Rasulullah SAW tentang dosa riba. Rasulullah menyatakan, dosa yang paling kecil tentang riba itu sama dengan seorang anak menzinahi ibu kandungnya. Dosa terkecil dari riba sama dengan seorang anak menzinahi ibu kandungnya. Pertanyaannya jemaah sekalian, bagaimana lagi dosa yang besarnya? Dosa kecilnya saja sudah sangat luar biasa. Apatah lagi dosa besarnya? Ada beberapa hadis, keterangan yang lain yang menggambarkan tentang keadaan pelaku pemakan riba nanti di hari akhirat. Yuqal, diceritakan bahwa innahum yab'atsuna yaumal qiyamati, mereka pada hari kiamat nanti dibangkitkan, qadin tafakhat butunuhum, perut mereka itu gembung, intafakhat, dia seperti ditiup, balon yang ditiup, gembung perutnya, kalhubala, seperti balon. Wa kullama qamu saqatu, tiap-tiap kali mereka ingin berusaha berdiri, mereka jatuh. Karena bulatnya perutnya tadi itu. Wan nasu yamshuna alaihim, sementara manusia itu berjalan di atas mereka. Mereka diinjak-injak oleh manusia yang lain pada hari kiamat. Jamaah ya nanti Allah. Saya membayangkan mereka ini yang kembung perutnya ya bulat. Saya membayangkan
ada sejenis ikan yang namanya ikan buntal. Ikan buntal itu kalau dia ditangkap dan dia diangkat, maka dia sengaja menggembungkan perutnya sehingga dia menjadi bulat. Seperti inilah kurang lebih perumpamaannya si pemakan riba nanti di hari kiamat nanti. Insya Allah kita dengan mudahnya bisa mengenali mereka, bahwa mereka ini adalah manusia-manusia pemakan riba. Selanjutnya jemaah sekalian yang dirahmati Allah, dalam sebuah hadis diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, ya'ti 'alan nasi zamanun, akan datang kepada manusia ini satu masa, la yabqa ahadun illa akilur riba, tidak ada di antara mereka ya, melainkan mereka semua ini adalah pemakan riba. Akan datang suatu masa bagi manusia bahwa tidak ada di antara mereka kecuali mereka adalah pemakan riba. Wa man lam ya'kul riba asabahu ghubaruhu. Dan siapa yang tidak memakan riba, tetap dia akan terkena debunya. Debu daripada riba. Jemaah yang dirahmati Allah, ini bahayanya. Bahayanya. Saya menjadi sangat khawatir dan takut. Apakah masa itu adalah masa kita sekarang ini? Di mana praktik riba sudah luar biasa merajalelanya, jemaah sekalian. Luar biasa merajalelanya. Dan berkaitan dengan yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat, Allah menghapuskan riba dan menumbuh suburkan sedekah. Rasulullah menyatakan, la yaqbalu minhu sadaqatan. Pelaku riba itu tidak diterima sedekahnya. Wala hajjan, tidak diterima pula pahala hajinya. Wala jihadan, tidak pula diterima jihadnya, pahala jihadnya. Wala silatan, tidak pula diterima pahala silaturrahimnya. Lantas apa yang tersisa dari kebaikan-kebaikan mereka pelaku riba itu? Keseluruhannya dihapus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemaslahatannya di dunia dihapuskan, kemaslahatannya di akhirat tentu lebih mencelakakan. Tak ada kemaslahatan di dunia bagi pelaku riba, dan tentu kecelakaan yang besar nanti di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu la yuhibbu kulla kaffarin athim. Allah tidak menyukai mereka yang suka ingkar. Kafir, kafar, suka melakukan perbuatan pengingkaran kekafiran. Athim, suka melakukan perbuatan dosa. Wallahu la yuhibbu kulla kaffarin athim. Allah tidak menyukai seluruh perbuatan kekafiran dan perilaku orang-orang yang suka melakukan perbuatan dosa. Selanjutnya, Allah memberikan solusi. Innal ladzina amanu wa amilus salihat. Orang-orang yang beriman, mereka itu beramal saleh. Wa aqamus salah, mereka mendirikan salat. Wa atauz zakah, mereka menunaikan zakat. Lahum ajruhum inda rabbihim, dia akan dapat pahala di sisi Tuhannya. Wala khaufun alaihim wala hum yahzanun, tak ada ketakutan pada dirinya, juga tak pernah mereka bersedih. Kenapa?
Karena harta mereka diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kehidupannya kehidupan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia senantiasa berada dalam bingkai kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalaupun orang memandang dia sebagai orang yang menderita, tetapi dia pribadi adalah orang yang berbahagia. Karena tentu sebuah kepastian, mereka yang berbakti kepada Allah, mengabdi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, akan ditenangkan hatinya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukankah modal dasar untuk bahagia yaitu hati tenang? Tanpa ketenangan hati, kebahagiaan mustahil bisa diraih. Dan ketenangan hati itu letaknya ada pada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah yang dirahmati Allah, sekali lagi mari kita berjuang, jauhkan diri kita dari riba, dan mari kita gemar berinfak, bersedekah. Karena infak dan sedekah ini banyak manfaatnya dalam kehidupan kita maupun kehidupan sosial kemasyarakatan kita. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa menancapkan keimanan di dalam hati kita. Kita tidak pernah ragu dengan petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala, karena kita yakin bahwa Allah yang menciptakan kita. Allah telah membuat pedoman hidup, Quran dan hadis. Dengan pedoman hidup itu, maka kita akan sampai kepada tujuan hidup yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo dukung media dakwah Masjid Agung Al-Akbar dengan ikut berdonasi pengadaan alat multimedia dan operasional dakwah. Usia boleh terputus, pahala jariah mengalir terus.